syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jamaah Raudhah yang saya sayangi karena Allah, seperti biasa kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang dibolehkan dan tidak dibolehkan kita lakukan kepada saudara kita yang non muslim. Oke. Nah, kalau ada yang pernah melakukan, ke depan kita ndak usah ulangi lagi. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki. Setuju ya ibu-ibu ya? Jadi begini Bu, kaum non-muslim itu bukan musuh kita, kecuali kalau dia kafir harbi. Apa namanya? Kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kafir yang memusuhi agama Islam, macam-macam Israel, itu kafir harbi. Nah, kemarin kita udah ada acara Palestina di sini ya. Saya udah sampaikan juga, Israel itu adalah kafir harbi. Ya, kafir harbi itu adalah kafir yang memusuhi agama Islam. Dia musuh kita. Tapi kalau ada kafir, dia tidak memusuhi kita. Dia cuman tetangga kita yang non-muslim, dia cuman kawan kita yang non-muslim, dia cuman saudara kita yang non-muslim, tapi dia tidak memusuhi kita. Maka dia bukan musuh kita. Boleh kita berteman dengan mereka, tetapi Islam membuat beberapa batasan. Maka batasan ini yang akan kita bahas hari ini. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, yang pertama adalah apa yang dibolehkan untuk kita dengan kawan kita yang non-muslim. Nah, kita boleh berurusan dengan non-muslim dalam rangka muamalah. Apa namanya? Muamalah. Apa namanya? Muamalah itu boleh. Dan muamalah itu apa sih? Muamalah itu adalah hubungan antar sesama manusia yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Nah, muamalah itu terdiri dari beberapa hal. Ini yang dibolehkan. Boleh dengan non-muslim dalam rangka bermuamalah.
Muamalah itu ada beberapa bab. Pertama, termasuk muamalah adalah jual beli. Nah, itu boleh. Misalnya nih, kita beli mobil, pabriknya punya non-muslim. Boleh kita beli? Boleh. Kita punya laptop, kita jual ke non-muslim. Boleh? Makanya dulu Rasulullah SAW itu berdagang, transaksi jual belinya itu dengan orang Yahudi. Bebas kalau jual beli. Kita beli cabai, cabainya kita beli di kedainya orang non-muslim. Boleh? Boleh. Kita punya jual garam, garamnya kita jual ke non-muslim. Boleh? Kita punya ruko kita jual ke non-muslim. Boleh? Orang non-muslim punya rumah, kita beli rumah dia. Boleh? Jual beli dengan non-muslim boleh. Jangan kayak gini, jangan lagi beli punya dia tuh, dia non-muslim. Nah, ada kayak gitu. Hukumnya boleh. Jadi transaksi jual beli dengan non-muslim hukumnya boleh. Makanya kadang-kadang mobil itu bukan buatan Islam. Kadang-kadang benda-benda jam tangan merek-merek luar yang kita pakai bukan buatan orang Islam, tetapi karena dia babnya jual beli dengan non-muslim boleh. Paham sampai sini? Yang kedua, yang dibolehkan dengan non-muslim adalah sewa menyewa. Itu muamalah. Jadi kalau ibu dengar kata-kata muamalah, di antaranya apa? Jual beli boleh dengan non muslim. Yang kedua, sewa menyewa boleh dengan non muslim. Kita punya rumah kos yang nyewanya non muslim, kita punya ruko yang nyewanya non muslim, kita nyewa ruko orang non muslim, kita nyerental mobil non muslim, kita pokoknya gitulah. Banyak kali pula contoh kita nyewa misalnya ruko non muslim, kita misalnya ingin wisuda, kita sewa baju wisudanya tapi punya non muslim. Sewa menyewa boleh, nggak ada masalah. Ustazah, iya saya punya hotel tapi lingkungannya banyak non muslim, boleh nggak saya sewakan hotel saya ke non muslim? Boleh. Sewa menyewa boleh, Bu, nggak ada masalah. Misalnya kita punya kos-kosan, kos-kosan kita disewa oleh non-muslim, boleh. Terus ibu memilih untuk tidak mau, boleh juga enggak? Boleh juga enggak? Boleh juga. Ibu boleh kekhususan kos syar'i misalnya, atau kos muslimah only misalnya. Tapi secara hukumnya boleh. Kita nyewa atau ngerental komputer tapi yang punyanya non-muslim, boleh gitu ya. Yang pertama apa tadi yang boleh? Jual beli. Yang kedua, sewa menyewa. Silahkan dengan non-muslim. Jadi nggak semuanya nggak boleh. Islam punya batasan. Dan batasannya biasanya tidak memberatkan. Dan bukan untuk mengkerdilkan. Hanya sekedar membatasi supaya jelas beda. Supaya kita tidak tasyabbuh. Yang ketiga, boleh namanya upah mengupah. Ibu punya supir, supirnya non muslim. Ibu naik ojek, tukang ojeknya non muslim. Ibu naik taksi, rupanya supirnya non muslim. Ibu naik pesawat, rupanya pilotnya non muslim. Ibu diantar orang naik becak, rupanya tukang becaknya non muslim. Tapi itu kan upah mengupah. Ibu punya tukang kebun, tukang kebunnya non muslim. Atau sebaliknya, ibu kerja di rumah orang non muslim. Atau sebaliknya, suami ibu jadi tukang kebun dan tukang kebun itu, dan suami ibu muslim, pemilik kebunnya yang non muslim. Itu kan upah, boleh. Paham? Kalau lama anggotanya itu lama, paham? Kita yang diupah mereka atau mereka yang mengupah kita itu boleh. Jadi tidak perlu khawatir. Ustazah tukang kebun saya non muslim, ustazah suami saya jadi tukang kebun di non muslim, ustazah saya jadi CS tapi perusahaannya non muslim, ustazah saya jadi tukang ngepel tapi ngepel di rukonya non muslim. Itu nggak apa-apa, kan itu itu namanya upah mengupah. Nggak apa-apa itu kerja yang seperti itu. Kecuali ustazah saya itu kerja di rukonya non muslim, setiap jadwal sholat tak boleh sholat, kalaupun sholat dituruninya gaji saya, itu baru ada masalah. Itu babnya bab lain lagi nanti.
Nah, ya gitu ya. Jadi pertama boleh jual beli, kedua boleh sewa menyewa, yang ketiga boleh upah mengupah, yang keempat boleh utang piutang. Nah, tapi harus diganti juga dia. Misalnya kita minjam uang ke non muslim, orang muslim minjam uang dari kita, ya, atau kita misalnya meminjamkan barang kita ke non muslim laptopnya kita pinjam, laptop kita dipinjam non muslim, mobil kita dipinjam teman kita non muslim, enggak apa-apa itu, ya, karena itu pinjam meminjam, is okay, nggak ada masalah. Apa? Jual beli, upah mengupah, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau hutang piutang dengan non muslim is okay, nggak ada masalah. Banyak kok yang dibolehkan. Atau misalnya kita sekedar berteman, kita hadiah menghadiahi dengan dia, kita hadiah menghadiahi dengan dia, gitu ya. Misalnya nih kita berkawan dengan non muslim, rupanya dia naik jabatan, kita bilang selamat ya kamu naik jabatan, boleh? Boleh, kita kasih dia kado karena dia naik jabatan. Atau dia lahiran anak, selamat ya kamu lahiran, lalu kita kasih dia sesuatu, baju anak, hadiah menghadiahi, traktir mentraktiri, apalah bahasa saya ini, pokoknya gitulah, traktir mentraktiri, mentraktir dan ditraktir misalnya. Dengan kawan-kawan non muslim tidak ada problem, nggak ada masalah. Yang penting auratnya dijaga, karena aurat wanita dengan wanita non muslim seluruh tubuh kecuali muka dan sepergelangan tangan. Jadi kalau ibu sekedar ngobrol dengan teman-teman non muslim, atau dia mungkin atasan ibu, atau dia mungkin adalah bawahan ibu, atau dia mungkin tim atau partner, itu nggak jadi masalah. Kenapa muamalah tidak jadi masalah? Karena tidak ada hubungan dengan hadarah. Apa namanya? Hadarah. Apa namanya? Karena tidak ada hubungan dengan hadarah. Nah, kita masuk poin yang kedua. Apa itu hadarah? Hadarah itu adalah peradaban. Setiap aktivitas kita yang ada muatan ibadahnya itu tidak boleh dengan non muslim. Saya pelan-pelan saya berikan banyak contoh. Kalau muamalah boleh, silahkan. Tetapi karena muamalah tidak ada hubungan dengan agama, yang tidak boleh itu adalah kalau ada hubungan dengan agama di situ, dia menjadi tidak boleh. Karena pada faktanya Rasulullah dengan orang-orang Yahudi seperti biasa berjual beli, bersewa menyewa. Tapi kalau udah urusan agama, lakum dinukum, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ingat, kalau udah ada urusan agama di dalamnya, maka dia menjadi haram untuk kita satukan. Ibarat minyak dengan air, maka tidak akan pernah bersatu. Gampang banget kajian kita hari ini, kita ambil contoh. Misalnya nih, saya tadi namanya hadiah menghadiahi, gitu ya. Saya dikasih teman saya non muslim jam tangan, boleh ambil? Boleh. Saya dikasih teman saya non muslim, tapi dia beli jam tangan itu misalnya dari Vatikan, dari Roma, boleh ambil? Boleh. Saya dikasih teman saya non muslim jam tangan, tapi ada salibnya di dalamnya dengan agama. Kita lanjut. Lanjut? Saya kaitkan muamalah jual beli dengan non muslim. Tapi misalnya saya jual makanan untuk merayakan Natal. Jual, nggak apa-apa, muamalah. Hadarahnya untuk perayaan Natal. Putus dia di muamalahnya. Kan satu akad satu. Ibu emangnya kalau jualan ibu tanya, kok untuk aku? Kan nggak gitu kan? Tapi kalau tak khusus nggak boleh, itu khusus. Khusus ibu jual untuk itu jangan. Tapi kalau jam yang ada salibnya. Sekarang gini, misalnya saya misalnya nih
ada teman saya tadi mau menikah, atau ada teman saya naik jabatan, dia buat acara di rumahnya, saya boleh datang? Boleh. Rupanya teman saya ini naik jabatan, dia buat acaranya di gereja, saya boleh datang? Loh, kenapa nggak boleh? Antara rumah dengan gereja sama-sama bangunan biasa, bentuknya mungkin sama, terbuat dari batu yang sama, tetapi kalau di gereja itu ada hadarahnya dan agama lain, sementara di rumah itu tidak ada hubungan dengan agama. Itulah maksudnya. Ada yang ragu? Iya, silakan. Iya. Kalau misalnya kayak tahun baruan gitu kan, ada aparat-aparat polisi atau tentara gitu yang menjaga muslim gitu, maka kadang ada bisa masuk ke dalam. Kalau gimana? Aparat? Ya kayak polisi atau tentara ya kan. Nah, karena negara kita bukan negara Islam, maka itu tidak diatur. Idealnya itu diatur. Secara syariat bagaimana? Secara syariat nggak boleh. Secara syariat hanya boleh kalau dalam keadaan darurat saja. Kalau tidak darurat tidak boleh kita masuk gereja. Walaupun di luar lapangan. Oh, kalau di lapangan ya boleh. Sekedar kita parkir, numpang parkir ke gereja nggak apa-apa. Maksudnya Menjaga nggak ada masalah. Dia kan nggak masuk kan? ya kalau masuk, kalau tidak masuk. Kalau sekedar di luar menjaga keamanan boleh, Bu. Karena di luar kan belum tempat ibadahnya, Bu. Yang tidak boleh itu masuk ke tempat ibadahnya, Bu. Oke? Iya. Acara pesta mereka itu masih dalam lingkungan gereja, Ustaz. Dalam gereja, rumah khusus gitu. Kami pernah pergi, jadi nggak boleh, Ustaz. Ustazah, acara pesta non muslim, tapi tidak di gereja. Iya, acara pesta non muslim. Sekarang gini, Bu, yang jadi tempat ibadah yang mana? Gerejanya. Dia buat pesta tapi tidak di dalam gereja, tapi di aulanya. Boleh kita datang? Boleh, tapi ada syaratnya. Jangan datang waktu acara ritualnya. Kalau macam kita macam Yeb Kobulnya, datang aja pas pestanya saja. Makan-makannya aja kan. Gitu. Iya. Pas resepsinya. Iya. Paham sampai sini? Atau bisa jadi besok aja datang ke rumahnya. Maaf ya, Bray, kemarin saya nggak datang. Nah, maka saya kasih sekarang aja kayak gitu. Nggak bisa. Kalau di luar gereja boleh. Ya. Sama dengan ibu numpang parkir di pekarangan gereja kan nggak apa-apa. Yang tempat ibadah tuh halamannya atau gerejanya? Ya gerejanya yang jadi masalah, bukan halamannya, bukan. Banyak pengalaman ibu ya. Nah, Hah? Iya. Nggak berbatas. Oh iya, nggak boleh masuk gereja, tetap nggak boleh walaupun teman. Ibu di luar nggak usah pikirin, aman. Masih dalam kawasan gereja. Kawasan gereja bukan tempat ibadah. Yang tempat ibadah itu adalah dalam gerejanya, ya. Jadi nggak ada problem, oke? Kalau ragu ke depan nggak usah pergi. Besok aja perginya. Besok kasih hadiah 2 kali lipat yang lebih besar. Kalau di halamannya nggak masalah. Yang penting jangan waktu dia sedang ada ritual untuk agamanya, bukan saat dia pemberkatan. Silakan. Menerima bantuan sembako itu dari orang yang non muslim itu kan bab muamalah, nggak ada masalah. Ulang tahun gereja bukan bagian dari ritual. Nah, Natal itu yang ritual mereka. Sama misalnya kepercayaan mereka terhadap hari Natal. Makanya kalau mau ngasih
hadiah untuk non muslim di luar hari Natal itu nggak boleh. Nah tapi kalau dia sekedar ngasih makanan ke kita, terima aja dulu, tapi coba cek dia. Pertama, apakah dia makan yang haram? Kalau makan yang haram, tinggalkan. Kalau dia mutlak tidak memakan yang haram, makan. Kalau ragu, tinggalkan. Kan kayak gitu aja. Kita ada kawan semuda yang terus dia kita masuk rumahnya tapi tidak balik. Oh, nggak apa-apa Bu. Ustazah, saya punya teman non muslim. Saya masuk ke rumahnya, tapi rumahnya ada salib. Nggak apa-apa Bu. Karena sejatinya rumah itu bukan tempat khusus ibadah. Dia yang problem itu khusus untuk ibadah. Kalau ibu Natalan ada tetangga, jangan datang di hari H Natalannya, bisa datang setelahnya atau sebelumnya, gitu ya. Nah, ibu-ibu termasuk mengucapkan selamat Natal, itu ibu jangan ucapkan. Banyak juga orang yang protes, nggak apa-apa lah Ustazah, santailah, kan toleransi, di luar itu terserah lah mau jungkil balik, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk mengucapkan selamat Natal, berdosa saya kalau saya bilang boleh, oke? Gitu. Contohnya lagi, ibu, dan ini berlaku pada semua agama. Tidak boleh masuk ke tempat agama lain yang mana dia masih aktif sebagai tempat ibadah. Misalnya ibu perhatikan, misalnya candi-candi yang masih aktif sebagai tempat ibadah, kita tidak usah masuk lagi ke dalamnya, ya. Atau mungkin sekedar ta'ajub, itu jangan. Kenapa? Karena nanti kita jadi tasyabbuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang memirip-miripkan dengan ajaran satu kaum, maka dia bagian dari kaum itu. Ibu pernah ulang tahun dan melihat anak ibu ulang tahun, dan ulang tahunnya pakai kue ulang tahun, kemudian kue ulang tahun itu ada lilinnya, kemudian ibu bilang sama anak, merem dulu, make wish. Wah, tutuplah mata, baru dihembus kue lilin ulang tahun. Itu nggak boleh. Karena kenapa? Karena berdoa di depan lilin adalah ajaran hadarahnya umat agama lain. Makanya itu tidak boleh kita kerjakan. Jadi nggak usah pakai lilin-lilin, ya. Apalagi berdoa pula depan lilin. Kalau berdoa depan lilin itu mantap, saya akan syiarkan di mana-mana. Tapi berdoa bukan di depan lilin, itu tasyabbuh. Masuk gereja itu tasyabbuh, pakai lilin itu tasyabbuh. Pokoknya yang mirip-mirip dengan ajaran agama lain, kita yang sifatnya agama, kita tidak boleh untuk mirip-miripkan. Makanya kenapa kita nggak boleh sholat habis asar, tak boleh sholat habis subuh, jangan sholat saat matahari tepat di atas kepala, karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul habis subuh, yang akan pergi menjelang maghrib, yang di atas kepala saat jam 12-an tepat. Jangan mirip-mirip dengan ajaran agama lain. Makanya kenapa jangan ada patung di rumah ibu, ukiran-ukiran patung yang diukir dengan tangan seperti ukiran-ukiran ikan, atau patung utuh, patung manusia, patung hewan, patung ikan. Karena kenapa? Itu tasyabbuh. Itu adalah ajaran orang non-muslim Yahudi pada masanya, yang melukis atau membuat patung dengan tangannya dan kemudian dia sembah, kan gitu kan? Nah itu nggak boleh. Oke? Foto di depan Candi Borobudur ada gimana? Sebenarnya itu tidak dibolehkan karena dia masih aktif sebagai tempat ibadah. Tidak bisa, masih aktif. Kalau ibu mau pergi ke candi, maka datanglah ibu ke candi yang sudah tidak aktif sebagai tempat ibadah. Wah, banyak di Jogja, banyak candi yang tidak aktif. Berfotolah di situ, ya, pakai kacamata hitam, baputa sekete, ya. Tapi kalau masih aktif jangan. Akan tempat wisata tetap aja tempat ibadah. Tidak masuk ke dalam. Nggak usah lama, cari aja lah tempat lain. Iya, nggak bisa. Ini iya, tapi ini bab akidah, bukan bab muamalah dan sekedar syariah.
Ya. Yang jual makanan non muslim, boleh nggak kita beli? Boleh lah. Kalau udah pernyataan dia halal, sudah. Misalnya nih ada rumah makan yang jualnya adalah non muslim gitu ya. Halal, udah jangan suuson tayo halal tayo ndak. Udah secara hukum halal. Enggak, itu nanti jauhson kita. Jadi gini, enggak usah rumah makan, teman kita lah, tetangga kita lah. Bu, ini ada makanan sedikit. Tenang bu, kami enggak makan babi kok, maka makanlah. Atau dia bilang, bu ini ada makanan dikit bu, kami makan babi loh bu, jangan makan. Atau yang ketiga, bu dimakan dikit bu, silakan ini dari saya. Terus bu bingung, makan dia enggak ya, makan dia enggak ya. Tidak ada konfirmasi dari dia, maka pilih tidak memakannya. Tapi menerimanya dulu, biar dia tidak tersinggung. Memilih untuk tidak memakannya. Ustazah, masa nggak boleh sih kami makan, kami mengucapkan Natal? Itu kan cuman kata-kata, itu kan cuman sekedar menghargai, ya itu kan cuman sekedar kalimat. Kata-kata itu seperti yang saya bilang ada hukumnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Segala sesuatu itu akan diminta pertanggungjawaban termasuk lisan kita. Kan semuanya kita ini karena kata-kata. Dosa dan pahala karena kata-kata. Zikir berpahala, menghujat orang berdosa, menggosipkan orang berdosa. Talak dengan kata-kata, murtad dengan kata-kata, mu'allaf dengan kata-kata, ijab qabul dengan kata-kata. Jadi dalam kata-kata itu ada hukum. Oke? Nah. Iya benar. Enggak apa-apa, enggak sampai ke ujung materinya enggak apa-apa ya. Kita sambungnya materi nanti bulan depan ya. Iya boleh. Kan gini tadi dalam hubungan kita dengan manusia boleh mewah, hadiah dan hadiah. Upah mengupah. Saya ingat Ustaz, Iya. masa pindah ke Pekanbaru, Pertama pindah ke Pekanbaru. tahun 90-an, saya bingung. Balik lapangan. Apalah. Kan nggak ada kerja ya. Oh, tahu tak dagang. Oh sama kita ya. Terus? Tambahan kan gitu kan. Iya. Terus di sekolah itu ada teman non muslim, abangnya kepala dasar dan dasar. Ini orang berbeda. Jadi kami saya curhat, dia curhat, dia pun baru pindah dari Medan, non muslim. Kemudian kami apa namanya kerjasama dalam perdagangan. Kerjasama dalam berdagang dengan non muslim. Iya. Bisa. Kerjasama dalam berdagang dengan non muslim boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Karena muamalah. Boleh kerjasama dengan non muslim. Dia punya usaha, kita jadi investornya. Ya oke lah, gak apa-apa. Kecuali kerjasama dengan non muslim, rapatnya dalam gereja. Itu baru masalah. Silakan Bu. Ya, silakan. Ada apa? Setiap akad kita itu di Bali semua kan ada tempat pemujaan, Ya, iya. aroma, Ya. apa kita berdosa ya Ustaz. Enggak apa-apa Bu. Kita jalan ke Bali. Setiap rumah ada tempat sholat di depannya. Jalan aja kan Ibu, enggak caliak-caliak. Ancak ya kan enggak kan. Jalan aja seperti biasa, enggak jadi masalah. Yang tidak boleh itu cium aroma enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu masuk ke dalam wiharanya, masuk ke dalam gerejanya. Ada pula yang pura-pura mau mengambil lidi dalam wihara itu. Foto aku kata sama temannya. Ya kan? Nah, dia karena nggak ngerti. Ya kan pura-pura lah dia kan. Foto aku dulu, foto dulu, tunggu ya, 1, 2, 3 katanya. Dia nggak ngerti. Padahal itu ibadahnya orang non muslim. Nah itu karena dia nggak ngerti aja itu. Padahal itu dosa itu. Itu udah mirip-mirip dengan ajaran agama lain. Atau sekedar ibu kagum. Cantik ya wiharanya. Cantik ya gerejanya.
Cantik ya. Nah itu nggak boleh. Kagum, takjub kepada sesuatu yang melanggar syariat. Nah jadi hati-hati. Makanya kalau mau jalan-jalan ke Eropa Utara, Eropa Selatan, siapkan ilmu dari sini. Gereja semua isinya. Gimana? Nah, jadi cantik, gitu kan? Nah, gereja semua. Nah, terakhir saya ke Eropa Utara itu di Jerman, di mana saya lupa kalau nggak salah, itu ada gereja di Vatikan, Vatikan Roma. Ya, itu ada gereja tingginya luar biasa, tingginya luar biasa. Nah, itu kita hindari untuk berfoto. Terus saya bilang dan seluruh teman-teman di travel itu tahu saya nggak mau berfoto. Tapi aman aja kok hubungan saya dengan mereka. Kalian mau foto? Iya, aku pergilah dulu. Pergi saya belanja, saya tak ikutan foto. Saya sekedar tahu, oh itu gereja. Udah, tetap kok bisa liburan jalan-jalan, nggak ada masalah. Tapi hati-hati. Suka-suka dengan suka-suka dengan pohon Natal. Ih, cantik ya. Takjub itu nggak bisa, nggak boleh itu. Ya dengan patung-patung Bunda Maria, ih cantik ya, kayak gitu misalnya. Takjub itu. Kita cuma boleh takjub dengan sesuatu yang tidak melanggar syariat. Ya, terus kalau dia mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, kita jawabnya Waalaikum saja. Kau juga. Ya, apa kan? Kalau sekolahnya di non muslim, anak kita sekolah di tempat yang mayoritas non muslim. Boleh nggak? Kan pendidikan muamalah, nggak apa-apa. Ya, cuman resikonya lebih besar. Resikonya apa? Anak kita tak tersentuh agama. Anak kita menjadi minoritas di situ. Apalagi kalau nggak boleh berjilbab. Kalau udah nggak boleh berjilbab, udah nggak. Iya. Iya. Secara hukum pendidikan itu muamalah. Sama dengan saya sebagai dosen. Banyak mahasiswa saya non muslim, nggak apa-apa secara hukum. Cuman dilihat sistem pendidikannya. Kalau sistem pendidikannya anak kita sekolah di sekolah yang non muslim dilarang pakai jilbab, itu bukan karena nggak boleh sekolah di non muslim, tapi karena dilarang berjilbab. Kita dilarang untuk melakukan syariat kita, maka tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Jangankan non muslim yang melarang kita menutup aurat, mak bapak kita aja boleh kita lawan kalau menyuruh kita membuka aurat. Itulah ibaratnya. Tapi saya pikir tidak semua sekolah non muslim yang melarang orang menutup aurat. Ada sebagian yang dibolehkan. Gitu, ya. Apa? Iya, banyak lagi tempat sekolah. Sedangkan di sekolah muslim aja belum tentu juga anak tuh jadi taat, ya kan? Apalagi tidak sama sekali. Oke, udah? Siapa tadi lagi? Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kerja di rumah sakit non muslim. Yang di situ ada pendidikan teologinya. Iya. Tidak ada salib, tetapi ada kebaktian sejenak. Iya. Buat saya waktu itu, kebaktian itu saya anggap menyanyi biasa. Iya. Belum tahu. Mereka itu menyanyi Ibadah. Lalu waktu yang sama, saya juga salah satu ketua pemuda Masjid Al-Azhar. Iya. Dan ketua masjidnya dia Hamka. Dan ketua pemudanya Jimmy Asli. Jadi ketika suatu saat mereka bertamu ke tempat saya dari pemuda Masjid, kita saya Apa? Iya. Siapa ulang tahun? Saya.
Oh. Murtad katanya gitu. Jadi saya 4 tahun di situ ya. Ditanya saya dipanggil, saya ditanya, bisa keluar? Bisa. Kapan bisanya hari ini? Kapan hari ininya sekarang? Oleh hari itu saya buat surat, saya katakan saya sakit, saya keluar pada surat di sana. Pertanyaannya? Nah, pertanyaan, Iya. apakah diampunkan dosa saya jika saya betul murtad? Karena saya di hati saya sama sekali tidak menganggap nyanyian ini tadi ibadah. Iya. Mereka merasa itu nyanyi. Iya. Tidak tahu, saya itu penyanyi. Iya. Kalau mereka itu Ibadah. Jadi kan Oke. janganlah itu tetap kita menyemarakkan ibadah mereka. Iya. Saya dikatakan murtad. Oke. Nah, pertanyaan saya, untuk itu tentu saya berkali-kali minta ampun. Iya, iya. Mekah, Diampunkan nggak tapi di hati saya tetap ada dosa? Rasa dosa. kesalahan. Baik. Karena waktu itu saya jauh dari orang tua saya. Oke. Kasusnya menarik. Ibu ini pernah bekerja di rumah sakit non-muslim. Katakanlah sebagai bidan. Kita sebagai orang Islam kerja di rumah sakit non-muslim secara muamalah boleh. Oke? Tidak ada salib, tidak ada apa-apa, dan tidak disuruh juga masuk gereja, cuman ada upacara kebaktian tiap pagi. Nah, sebenarnya sih secara hukum ibu nggak apa-apa kerja di situ. Nah, karena itu adalah bagian dari muamalah. Kayak kita punya rumah sakit yang kerja di rumah sakit kita non muslim, atau kita kerja sebagai suster di rumah sakit non muslim. Secara hukum nggak ada masalah. Nah, cuman waktu upacara kebaktiannya idealnya ibu tidak di sana, kan gitu kan? Nah, cuman mungkin kenapa ibu di sana? Tadi ibu udah sampaikan, saya nengok orang nyanyi juga saya. Saya tak tahu apakah menyanyi itu ternyata adalah upacara ibadah mereka. Ibu bergerak atas ketidaktahuan ibu. Nah, sama dengan saya misalnya. Bedanya saya bergerak atas ketahuan saya. Contoh, saya sering mengikuti dialog antar umat beragama pada masanya. Ya, pada masa saya muda dulu, bahkan menjadi orang yang berdebatnya, menjadi bagian dari tokoh untuk dialog antar umat beragama. Kan nanti ada doa itu di ujung acara. Ya, yang non muslim ada yang pakai lilin, ada yang pakai ini gitu ya. Nah, itu saya keluar. Nah, keluar sewaktu itu saja. Setelah itu kita masuk lagi. Jadi sebenarnya ibu kerja menjadi bidan di rumah sakit itu nggak ada masalah. Tapi idealnya waktu ada upacara kebaktian itu ibu keluar. Tapi kan itu ketidaktahuan. Paham sampai sini? Nggak ngerti kita. Makanya dalam hal ini kemudian ada yang bilang, entah guru ibu yang tadi saya tak sebutkan namanya, dia bilang, ngapain kau kerja di situ gitu ya, itu kan berarti kau murtad. Nah bu, tidak boleh memurtadkan kaum muslimin. Lebih ridho runtuhnya Ka'bah dibanding sesama Islam saling memurtadkan. Jadi lebih aku ridhoi runtuhnya Ka'bah dibanding sesama Islam saling memurtadkan. Ma'wal murtad. Apa itu murtad? Murtad itu keluar dari agama Islam, dari hati dan lisan. Nggak sholat dia, nggak puasa dia, tapi dia masih mengakui diri sebagai orang Islam dan tidak melafazkan bahwa dia murtad, dia tetap Islam. Maka secara hukum tentu ibu tidak murtad. Nah, saya berbaik sangka apa yang ibu lakukan adalah bagian dari ketidaktahuan. Nah, pertanyaan ibu, saya berdosa nggak? Harusnya kemarin jangan keluar, nggak ada masalah sih gitu ya. Cuman acara kebaktiannya jangan dilakukan. Nah, pertanyaannya, apakah saya itu termasuk berdosa besar Ustazah? Saya udah haji, mungkin udah umroh, saya masih ada dosa. Nah, satu hal yang perlu kita pegang dalam hal ini, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampunkan semua dosa kita kok, apalagi karena ketidaktahuan. Ya. Nah, itu sama dengan saya juga pernah masuk ke candi yang saya tidak tahu candi itu aktif. Ternyata dia aktif. Lah kan karena kita nggak tahu. Terus apakah kita murtad? Ya tidak. Tidak semudah itu murtad dalam agama Islam, ya. Oke? Nah, gitu.
Iya. Iya. Ada dan pernah kita berobat di rumah sakit. Kemudian kan yang non muslim tadi ada perawat-perawatnya kan pakai baju seragam rumah sakit tersebut. Ternyata logonya itu gambar salib atau boleh. Ustazah, Kemudian satu lagi saja, ternyata mereka itu sholat memakai seragam tersebut. Gimana? dia muslim. Dia muslim. Nah, kalau kayak gitu peraturannya harusnya tidak boleh ada salibnya. Tapi sekarang banyak rumah sakit udah nggak kayak gitu kok. Walaupun dia rumah sakit non muslim, tapi udah dinasionalkan. Ya, kayak dulu rumah sakit inisial SM di kita di Pekanbaru, setiap kasurnya ada gerejanya. Ada salibnya. Setiap bajunya ada tanda salibnya dulu ya. Sekarang sudah tidak ada. Di kartu berobatnya dulu ada tanda salibnya SM. Nah, sekarang sudah tidak ada. Idealnya sekarang udah nggak begitu. Karena toh Indonesia sudah sangat menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ikaan, ya. Oke? Nah, idealnya nggak ada lagi yang seperti itu sih rumah sakit yang ada di sini ya. Nah, kecuali secara khusus saya mau bangun rumah sakit tapi seluruh pekerjanya Islam, itu boleh aja, bagus aja. Ya, di tempat kita ini ada rumah sakit yang seluruh susternya, dokternya harus Islam. Bahkan masuk ke dalam menjadi pekerja di rumah sakit itu harus tes baca Quran, tes kitab-kitab. Nah, itu ada ya. Saya tak sebut nama rumah sakitnya, tapi itu bagus. Oke? Demikian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti kita lanjut ya di pertemuan yang akan datang. Ingatkan saya, ada kaitan tentang ini, tentang apa hukum